Shalom, selamat malam semua saudara-saudara dalam Kristus, keluargaku dalam Tuhan. Senang bergabung kembali dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Satu firman Tuhan buat kita dari Mazmur 84 ayat 11 berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiam di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Ini adalah pujian Raja Daud yang menyatakan betapa rindunya dia akan kediaman Allah. Kiranya kita semua boleh memiliki kerinduan yang sama. Sebab di ayat yang kelima, Mazmur 84 ini berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Pujian ini berjudul, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu tinggal di pelataran-Mu untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami rindu menikmati bait-Mu yang kudus. Kami mau menikmati kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Inilah saat yang terindah di dalam hidup kami. Kami boleh datang memuji-Mu, menyembah-Mu terus menerus ya Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan adakan waktu untuk kami boleh berdoa bersama-sama jemaat GKT Citra Raya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya. Kami bersyukur buat kebaikan, berkat, perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh melewati hari ini, melakukan segala aktivitas kegiatan kami dengan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas gereja dan pelayanan kami. Kami bersyukur atas kesehatan jasmani rohani kami. Kami bersyukur atas sandang pangan papan yang kami miliki. Kami bersyukur atas pekerjaan, studi dan sekolah kami. Tak lupa kami bersyukur ya Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih lagi kami boleh bersyukur karena Tuhan sudah menganugerahkan keluarga yang berbahagia di tengah-tengah kami.
Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang lemah Tuhan. Seringkali kami melupakan Tuhan, menduakan Tuhan. Kami tahu ini melukakan hati Roh Kudus. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami agar kami layak masuk hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sudah hampir 8 bulan kita tidak bertemu. Ada banyak berita yang saya dapatkan. Ada berita baik, berita kurang baik, dan berita yang menyedihkan. Berita baiknya, mungkin ada di antara jemaat kita yang mendapatkan keluarga baru. Ada yang dapat mantu, dapat cucu, atau dapat anak, atau dapat rumah baru, atau naik jabatan baru, dan juga mungkin yang usahanya semakin hari semakin sukses. Dan puji Tuhan lagi, ada jemaat yang dibaptis masuk kerajaan Allah. Dan berita yang kurang baik mungkin ada di antara jemaat yang sedang sakit ataupun sedang menghadapi masalah. Dan berita yang menyedihkan, di mana beberapa bulan yang lalu saya dengar ada mamanya Lausu Trisha yang sudah dipanggil Tuhan. Aisy Hua yang kita kasihi juga sudah dipanggil Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita percaya, itu semua adalah seizinnya Tuhan. Semua ada waktunya. Seperti kata Pengkhotbah 3 ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Oleh karena itu, marilah kita gunakan waktu-waktu yang ada sekarang ini untuk melakukan hal-hal yang penuh arti. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Jangan biarkan hari lepas hari berlalu begitu saja. Hidup kita harus punya arti. Seperti pujian ini yang berjudul Arti Hidupku. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Saatnya kita menaikkan doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, aktivis, guru sekolah minggu, dan tim multimedia yang mengupayakan ibadah online. Mari kita sama-sama berdoa mengeluarkan suara. Bapa, kami mendoakan Pak Emil sekeluarga, Pak Edi sekeluarga,
Pak Satrio sekeluarga, Lause Antonius, Lause Jessica. Kiranya Tuhan mencurahkan, mengurapi mereka ya Tuhan. Tuhan berikan mereka hati yang sungguh-sungguh, penuh dengan kerendahan hati melayani Tuhan. Biarlah dalam setiap pelayanan mimbar mereka, ada kuasa Tuhan yang boleh kami rasakan. Kuasa Tuhan yang mengubah hati kami. Tuhan, berkatilah keluarga dan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para majelis dan aktivis. Tuhan, berikan mereka satu hati, satu pikir, bekerja sama untuk melayani Tuhan di gereja ini. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Biarlah lewat guru-guru sekolah minggu ini, anak-anak diperkenalkan kepada Yesus Kristus, Allah yang mereka sembah sejak mereka masih kecil. Berikanlah mereka hati seperti hati Yesus. Kami bersyukur juga ya Tuhan, dengan adanya tim multimedia yang sudah mengupayakan ibadah online ini sehingga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan lewat media ibadah online ini juga kiranya kerohanian jemaat boleh semakin bertumbuh. Dan yang kedua, kita berdoa untuk gerakan-gerakan gereja yang sedang berlangsung seperti pembangunan pastori dan acara persiapan Natal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk pembangunan pastori yang sudah hampir selesai. Kami tahu ini semua campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas dukungan, sokongan dari jemaat ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberinya ya Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk persiapan acara Natal ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap orang-orang yang terlibat dalam persiapan acara Natal ini ya Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam segala persiapan ini. Amin. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit, Tuhan memberikan pemulihan. Dan yang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Mari kita sama-sama berdoa. Sembuhkanlah yang sakit, berikanlah kekuatan pada yang lemah, dan semangat yang baru pada yang putus asa. Dan berikanlah jalan keluar bagi yang mengalami masalah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk tenaga medis yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan, kami teringat dengan tenaga medis yang sudah lelah bekerja sepanjang harinya. Mereka sudah lelah jasmani rohaninya. Banyak yang sudah berjatuhan. Tuhan, tetaplah jamah mereka di tengah-tengah kesibukan pekerjaan mereka. Kiranya Roh Kudus boleh menghibur mereka di tengah kelelahan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan yang keempat, kita berdoa untuk anak-anak yang menjalani sekolah online. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah semangat kepada anak-anak ini untuk mau belajar ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati semua guru-guru yang mengajar dalam ibadah online ini. Dan juga Tuhan berkati para orang tua yang mendampingi anak-anak dalam belajar ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan yang keenam, kita berdoa untuk kita semua, supaya kita dijauhkan dari rasa takut, khawatir, gelisah, pikiran kacau memikirkan masa-masa pandemi ini.
Ada rasa takut kalau kita keluar rumah. Kalau tidak keluar rumah ya gak bisa, ada kebutuhan. Terutama kita mendoakan orang-orang yang harus bekerja di luar rumah. Mari kita sama-sama berdoa, menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau takut. Tapi kami mau serahkan semua pikiran, perasaan yang membuat kami takut, gelisah, khawatir. Kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Limpahkanlah pada kami sejahtera, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga kami dapat senantiasa bersukacita menghadapi segala sesuatu dengan iman dan pengharapan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawab semua doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Musik saja mengalun. Mari kita merenungkan pujian ini sejenak. Tuhan, siapakah kami ini? Kok beraninya kami meminta Tuhan menguji hati kami, meminta Tuhan menyelidiki batin dan hati kami. Apakah aku sungguh-sungguh cinta padamu Tuhan? Tapi sesungguhnya ini adalah perkataan Raja Daud pada Tuhan, sehingga kita pun tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyanyikannya. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin
tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita menerima kembali akan undangan Tuhan untuk kita bersama-sama bersekutu. Sebelum kita bersama-sama mau merenungkan kebenaran akan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami menyadari ya Tuhan, begitu sulit kehidupan kami akhir-akhir ini. Dari bulan Maret hingga sampai pertengahan Oktober ini, kami berdampingan dengan COVID-19. Hari ini membuat kami bingung, membuat kami takut, membuat kami khawatir. Namun kami mau menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terlebih lagi pada malam hari ini Tuhan, kami memohon akan pertolongan Tuhan supaya kami dilembutkan, supaya pikiran kami juga dicerahkan oleh Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami renungkan dengan baik, boleh kami mengerti dengan baik, dan biarlah kami juga boleh melakukan kebenaran akan firman-Mu di dalam hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dari bulan Maret sampai pertengahan Oktober ini kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Tentu hal ini tidak mudah bagi setiap kita. Kita mengikuti ibadah secara online, kita mengikuti persekutuan secara online, sungguh membuat kita jenuh, sungguh membuat kita mungkin merasa malas ya. Tetapi di tengah-tengah situasi sulit yang harus kita hadapi sampai saat ini, sudahkah kita merenungkan kembali ya, apabila mungkin kita sendiri di rumah, apabila mungkin kita sedang bercakap-cakap dengan keluarga kita, baik dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Apakah kita menyempatkan diri untuk flashback kembali, untuk melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai hari ini? Dan sudahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita menikmati perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan sampai saat ini? Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mungkin lupa, bahkan cukup capek untuk mengingat kembali apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Oleh karena masa-masa sulit ini membuat kita tidak tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita mau bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang tentunya bisa menguatkan kita kembali, bisa menghiburkan kita kembali. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan pada saat ini, pada masa sulit ini, apa yang harus kita lakukan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42 dengan perikop Maria dan Marta. Bapak Ibu sekalian boleh memperhatikan Alkitab Bapak Ibu di rumah, dan juga saya akan membacakan bagi kita semua. Ayat 38.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjalan dengan Tuhan sebagai orang percaya sungguh tidak mudah, apalagi ketika kita mengalami masa-masa sulit, terutama pada masa-masa pandemi saat ini. Tetapi selain kita memikirkan akan hal itu, biarlah kita bersama-sama ya, kembali melihat apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Justru pada masa-masa seperti ini, Tuhan hadir, Tuhan datang kepada kita. Sebagaimana ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan dikatakan tibalah ia di sebuah kampung. Lalu seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu mengenal Marta dan juga Maria. Seperti Tuhan juga mengenal kita tentunya. Tuhan mau singgah, Tuhan mau datang kepada kita seperti kepada Marta dan juga Maria. Tuhan adalah pribadi yang bukan iseng mampir, tetapi Tuhan punya tujuan ketika Tuhan beserta dengan murid-muridnya datang singgah ke rumah Marta dan juga ke rumah Maria. Kita tidak tahu apa yang mau Tuhan bicarakan. Kita tidak tahu, mungkin tidak mengerti juga apa yang sedang Tuhan perkatakan ketika Tuhan mau singgah ke rumah Marta dan juga Maria. Nah, tetapi kita bisa memahami ketika Tuhan datang dan singgah ke rumah Marta dan juga Maria, dikatakan bahwa seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Tentu Marta menerima dengan sukacita kehadiran Tuhan, ya. Sama seperti kita yang juga pasti bersukacita ketika Tuhan mau datang, ya, kepada setiap kita, mau singgah kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini kita tahu, ya, bahwa Tuhan mengerti kondisi kita. Tuhan tahu kondisi Marta, Tuhan tahu kondisi Maria, dan juga Tuhan tahu kondisi kita. Di masa yang sulit, kita membutuhkan lawatan. Maria dan Marta juga membutuhkan lawatan yang bisa Tuhan lihat. Sehingga apa? Sehingga Tuhan datang menghampiri mereka, dan juga Tuhan datang sama seperti menghampiri setiap kita. Nah, di masa yang sulit ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, dan juga saya, sangat membutuhkan Yesus singgah kepada kita. Untuk apa? Yaitu untuk memberitahukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita, supaya kita dapat mengerjakannya di masa-masa yang sulit ini. Dan sebagaimana ia datang juga ke rumah Marta dan juga ke rumah Maria. Namun yang menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita, ya, ketika Tuhan mau singgah, ketika Tuhan mau melawat setiap kita, apakah kita mau menerima dengan sukacita lawatan Tuhan? Ataukah kita sudah tidak lagi berpikir dengan jernih, enggak Tuhan-Tuhanan, Tuhan lo enggak mengerti saya. Kadang melalui situasi yang sulit ini, kadang kita dibutakan, ya. Kita tidak bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya mungkin ketika kita sudah tidak mau lagi bersama-sama bersekutu, walaupun kita sudah berusaha, ya, untuk menyediakan ibadah ataupun persekutuan online. Kita sudah mulai malas, kita sudah mulai jenuh.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Justru di masa-masa yang sulit, justru di masa-masa yang kita tidak bisa memprediksikan kapan ini akan selesai, Tuhan tidak mau kita jauh daripadanya, tetapi Tuhan mau kita dekat kepadanya. Sehingga dengan segala kelemahan kita, dengan segala keterbatasan kita, Tuhanlah datang. Tuhan yang datang menghampiri kita, Tuhan yang datang singgah kepada kita, sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada Marta dan juga Maria. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kembali pada ayatnya yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau memperhatikan ayat ini. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membandingkan apa yang dilakukan oleh Maria ketika Tuhan Yesus datang dan apa yang dilakukan oleh Marta ketika Tuhan Yesus datang. Seringkali kita akan berpikir dan melakukan tindakan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Marta. Ketika ada tamu yang begitu penting datang ke rumah kita, tentunya kita akan menyuguhkan banyak hal. Kita cepat-cepat mau memberikan snack, kita mau memberikan makanan, kita juga mau menyiapkan teh, kita juga mau menyiapkan kopi, dan mungkin hal lainnya yang kita punya di rumah, kita akan datang untuk menyediakan bagi tamu kita. Tetapi tidak banyak orang yang berlaku seperti Maria. Ketika tamu datang, ya, ketika Yesus datang, apa yang dilakukan Maria? Yaitu dia duduk dekat kaki Tuhan dan dikatakan dan terus mendengarkan perkataannya. Kita jarang sekali mau mendengarkan orang yang bertamu di rumah kita. Tetapi hal pertama yang kita lakukan seringkali adalah menyibukkan diri kita sendiri dengan kehadiran ataupun datangnya tamu atau orang tersebut. Nah, melalui hal ini kita kembali melihat diri kita. Ketika Tuhan datang kepada kita, ketika Tuhan mau singgah kepada kita, bahkan di masa-masa yang sulit saat ini, apa yang kita lakukan? Sudahkah kita mau menyediakan waktu untuk mendengar apa yang Tuhan katakan seperti Maria lakukan? Atau kita sibuk dengan banyak hal ketika Tuhan mau datang kepada kita? Mohon maaf sebelumnya, dengan situasi yang sulit seperti ini kadang kita merasa nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Kita lebih banyak mau membutuhkan untuk, saya harus kerja lebih cekatan. Saya harus mencari pekerjaan yang lebih lagi. Saya harus ekstra bekerja untuk bisa memberikan makan istri, suami, anak-anak, bahkan mungkin keluarga di rumah. Kalau nggak kerja gimana caranya? Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak menyalahkan kita untuk hal-hal yang seperti itu. Namun sekali lagi, di dalam masa yang sulit ini, pikiran kita seringkali kacau. Pikiran kita seringkali tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Namun Tuhan memberikan jalan kepada kita, ya, memberikan jalan, dan Tuhan juga memberikan satu pilihan. Mana yang mau kita pilih? Mendengarkan terlebih dahulu perkataannya, ataukah kita sibuk mau melakukan banyak hal, ya, tanpa mendengar perkataannya terlebih dahulu? Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kembali mengingatkan kepada kita, apa yang sudah kita lakukan sejauh ini ketika Tuhan datang menghampiri kita. Apakah kita mau mendengar Dia, ataukah kita sibuk sendiri dengan apa yang harus kita kerjakan tanpa tahu apa yang mau Tuhan katakan kepada setiap kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi ini kita memang diperhadapkan kepada sesuatu yang sulit. Apa yang dilakukan Marta tidaklah salah, dan apa yang dilakukan Maria juga tidak salah. Tetapi masing-masing orang memiliki pemikirannya sendiri. Masing-masing orang membenarkan pemikirannya sendiri. Namun pada malam hari ini,
kita bisa melihat ketika Tuhan menjawab, ya, ketika Tuhan menjawab apa yang Marta katakan kepada Tuhan, ya. Pada saat itu kita melihat bahwa Marta ini menyibukkan dengan segala perkara, ya, menyibukkan dengan banyak hal, sehingga dia meminta kepada Tuhan supaya memberitahu Maria, kenapa Maria ini nggak mau tolong saya, kenapa Maria ini nggak mau bantu saya, malah Maria ini duduk-duduk aja dan mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sekali lagi Tuhan menjawab dengan kasih, ya, kepada Marta. Tuhan tidak menjawab Marta dengan kasar dan menyalahkan Marta, tetapi Tuhan berbicara kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Nah, Tuhan tidak berhenti berbicara kepada Marta, tetapi Dia memberitahu kepada Marta, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa maksud Tuhan, ya, mengatakan hal ini kepada Marta? Bukankah ini sudah jelas kalau Tuhan menolak apa yang menjadi permintaan Marta untuk bisa memberitahukan Maria supaya Maria membantu dia. Tetapi Tuhan justru memberikan teguran yang kasih, ya, memberikan teguran juga kepada setiap kita bahwa hal yang terpenting yang harus kita lakukan justru di dalam masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita, bukannya sibuk dengan apa yang harus kita lakukan, tetapi Tuhan ingin kita lebih mendengar perkataannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Marta itu wajar, ya. Bahkan kita melakukan seperti apa yang Marta kerjakan, ya. Tetapi pada saat ini kita mau melihat satu poin, ya. Ketika Maria duduk dekat di kaki Yesus, ya, satu sikap penghargaan, ya, kepada siapa Yesus. Siapakah Yesus di dalam hidup kita? Ya, Maria menangkap suatu momen berharga, suatu momen yang penting yang sangat disayangkan jika hal itu disia-siakan, yaitu apa? Mendengar apa yang Tuhan perkatakan. Karena bagi Maria, apa yang Tuhan Yesus perkatakan adalah sebuah berkat bagi dirinya. Nah, tetapi kita melihat Marta tidak menangkap momen yang penting ini. Marta tidak menangkap, ya, momen yang berharga ini. Nah, dia sibuk untuk Tuhan, ya. Sibuk untuk Tuhan. Justru apa? Seringkali kita juga seperti Marta, lupa, ya. Lupa bahwa ketika Tuhan mau datang kepada kita, Tuhan itu mau melayani kita. Tuhan itu mau melawat kita. Ya, Tuhan itu mau menjamah setiap kita. Justru di dalam masa-masa yang seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, seringkali kita ini bangun pagi, ya. Saya tidak tahu seberapa banyak dari kita yang bangun pagi lalu kita mengingat, ya, untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita membangun, ya, hubungan dengan Tuhan. Baik di pagi hari kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan ketika kita boleh beristirahat malam, dan kita diberikan lagi kesempatan pagi hari untuk bisa menikmati hari Tuhan yang baru. Ataukah kita langsung, ya, cepat-cepat melakukan pekerjaan rumah tanpa harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita cepat-cepat buka toko, kita cepat-cepat berangkat kerja, kita juga cepat-cepat untuk apa? Sekolah online dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa yang utama kita membutuhkan waktu dengan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada setiap masing-masing kita, supaya apa? Kita bisa memulai hari-hari kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya mau menggambarkan kita ini seperti bayi prematur, ya. Bayi prematur yang 7 bulan tuh udah keluar dari kandungan seorang ibu. Ya apa? Artinya membutuhkan pelayanan yang lebih, membutuhkan perhatian yang lebih, membutuhkan sesuatu yang lebih, sebagaimana apa? Yesus sudah datang kepada kita. Yesus menghampiri kita karena kita saat ini sangat membutuhkan Dia. Tetapi bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita menerima dengan baik lawatan Tuhan ya di dalam masa-masa yang sulit ini, ataukah mata kita kabur atau dibutakan dengan kesulitan yang ada sampai saat ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mau kembali melihat hidup kita. Kita kembali mau melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus sebenarnya nggak minta apa-apa kepada kita, ya. Dikatakan ya, Yesus tuh nggak, ketika dia datang ke rumah Marta dan juga Maria, ya, Tuhan Yesus tidak meminta apa-apa. Tetapi Marta saja yang merasa terbebani. Nah, melihat orang lain sebagai beban. Tetapi Maria tahu dan memandang bahwa persekutuan dengan Tuhan dan juga kehadiran Tuhan itu begitu berharga. Sehingga dikatakan Maria memilih bagian yang terbaik, yang dikatakan yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, di manakah posisi kita saat ini, ya? Kehadiran Yesus kita terima dengan duduk dekat kakinya dan mendengarkan perkataannya, ataukah kehadiran Yesus kita terima dengan sibuk, ya, sibuk bagi Tuhan, khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara atau banyak hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Tuhan ingin kita memberikan waktu yang ada, ya, kesempatan-kesempatan yang ada untuk membangun hubungan dengan Dia. Ya, berdoa, membaca firman-Nya, beribadah, bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita harus sadar bahwa hal ini tidak menyita waktu yang banyak di dalam hidup kita. Tetapi memang sulit tentunya bagi kita untuk melakukannya. Namun Tuhan kembali mengingatkan kita dengan kasih, mari datang kepadanya, dekat dengan Dia, dengarkan apa yang menjadi perkataannya. Sebagai sebuah kerinduan kita, bukan sebagai sebuah rutinitas kita. Nah, hal ini merupakan pengakuan, ya, bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Dan tanda kebergantungan kita adalah kita selalu ingin dekat dengan Tuhan. Kita membutuhkan waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita hari demi hari. Melalui pembacaan firman-Nya, Tuhan ingin kita mengerti hari ini kita belajar apa, besok kita belajar apa, sampai kita mengerti dan memahami bahwa kedekatan kita dengan Tuhan semakin hari justru di dalam masa yang sulit memberikan kita kekuatan, justru memberikan kepada kita penghiburan untuk bisa menjalani hidup ini, ya, walaupun dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan kesedihan, tetapi kita bisa memandang kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan artinya menerima Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan menyediakan diri untuk mendengar akan kehendak-Nya di dalam hidupmu, serta melayani Dia dengan sukacita, bukan dengan beban. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita kembali diberikan semangat, kita kembali diberikan kekuatan, dan kita diberikan sukacita oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sadar Tuhan, ada banyak hati yang terluka, ada banyak beban pergumulan yang tidak dapat kami ceritakan kepada orang lain. Ada banyak hal yang sedang kami rasakan, tapi kami tahu Tuhan mengerti. Terima kasih, Engkau mau singgah. Terima kasih, Engkau mau datang untuk melawat kami. Engkau mau menjamah kami, ya Tuhan. Mungkin kami yang sedang sakit, mungkin kami yang sedang dalam beban yang berat, mungkin kami di dalam pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan. Terima kasih. Ampuni kami ketika kami tidak dapat melihat akan kasih-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan, supaya kami diberikan hikmat. Mata kami tidak dibutakan oleh kesulitan, oleh penderitaan, oleh kesusahan di masa-masa pandemi ini. Tetapi kami boleh diberikan semangat. Kami boleh diberikan kekuatan. Kami boleh diberikan penghiburan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Tuntunlah kami untuk tidak semakin menjauh daripada Tuhan, tetapi ajar kami untuk selalu dekat dengan Engkau, karena melalui kedekatan hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya kami bisa melewati kehidupan kami hari demi hari dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.